Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Alhamdulillah, para ummahat muslimat azani Allahu wa iyyakunna ajma'inna. Semoga kita semua senantiasa dalam kebaikan dan dalam keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang menggenggam hidup dan mati, memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertambahan usia kita hari ke hari, disertai pula dengan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, bertambah harta, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga keistiqomahan kita untuk selalu berkumpul, bersilaturahmi, bermulazamah dengan ayat-ayat Allah, mengantarkan kita semua dapat berkumpul, bertetangga di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ummahat sekalian, dengan izin Allah kembali kita melanjutkan kajian surah Yasin. Surah yang alhamdulillah senantiasa kita membacanya, khususnya para ibu-ibu banyak membaca surah ini di malam Jumat. Tugas kita dengan kita mencintai surah ini dan membacanya adalah bagaimana mengetahui makna, arti, kandungan dari ayat-ayat di surat Yasin. Tentu tujuannya supaya kita pula mendapatkan kemudahan dari Allah beramal dengan Al-Quran, beramal dengan mengikuti petunjuk surat Yasin. Dan apabila hidup kita sudah berdasarkan petunjuk Al-Quran, maka hidup kita insya Allah akan berkah dan berlimpah berkah. Mari ibu sekalian, kita akan mentadaburi surat Yasin ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama, dan seperti biasa saya baca terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh ibu-ibu secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Sadaqallahul azim. Litunzira agar supaya engkau wahai Muhammad memberikan peringatan. Ya, inzar itu peringatan yang keras, peringatan dengan ancaman. Itu artinya inzar. Litunzira agar supaya engkau wahai Muhammad memberikan peringatan keras, yaitu menakut-nakuti mereka akan siksaan, baik siksaan di kubur ataupun siksaan di kehidupan setelah peristiwa ba'si, hari kebangkitan, yaitu siksaan di mahsyar, siksaan ketika menerima catatan amal, dan siksaan di neraka. Litunzira qauman agar supaya engkau memberikan peringatan keras kepada suatu kaum, ma unzira abauhum, kaum yang bapak-bapak mereka belum mendapatkan peringatan. Fahum ghafilun, dan karena itulah bapak-bapak mereka itu menjadi lalai. Menjadi lalai dalam arti tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Dan karena kelalaiannya dia menularkan atau menurunkan kelalaian kepada keturunan-keturunannya pula. Nah, ayat ini juga memberikan kepada kita sebuah informasi bahwa di antara faktor generasi-generasi atau keturunan-keturunan atau anak-anak menjadi lalai ibadah adalah karena mendapatkan contoh dari orang tua mereka. Ya. Artinya kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh anak ini boleh jadi adalah karena dia mendapatkan contoh dari orang tuanya. Sebab itulah Allah menyuruh Nabi, wahai Nabi, berikan peringatan kepada kaum yang boleh jadi bapak-bapaknya dahulu, itu tidak mendapatkan peringatan, sehingga bapak-bapaknya jahil, bodoh, tidak ngerti agama. Maka anak-anak yang kamu jumpai hari ini adalah anak-anak yang tidak mengerti agama, karena bapak-bapak mereka tidak mengajarkan agama. Berarti ada pengaruh, ibu sekalian, ada pengaruh perbuatan, perangai, akhlak anak terhadap orang tua, terhadap kebiasaan gaya hidup orang tua. Laqad haqqal qawlu, karena sungguh telah berlaku ketetapan atau keputusan Allah ala aksarihim, atas kebanyakan mereka, yaitu kebanyakan manusia, fahum la yu'minun, disebabkan karena mereka tidak beriman. Artinya telah berlaku ketetapan Allah berupa hukuman dan siksaan yang menimpa kebanyakan manusia dikarenakan kebanyakan manusia itu tidak beriman.
Tapi kebanyakan manusia yang tidak beriman, yang berlaku ketetapan Allah, hukuman Allah, ketika mereka sudah mendapatkan peringatan dan tidak mau mengikuti peringatan, gitu. Jadi ibu sekalian, Allah itu tidak akan menghukum suatu kaum kalau Allah tidak mengutus terlebih dahulu nabi atau rasul atau utusan atau dai kepada kaum tersebut. Hukuman Allah akan berlaku pada suatu kaum ketika Allah sudah mengutus nabi atau rasul untuk mengajak kaum itu kepada Allah, tapi si kaumnya menolak, maka berlakulah ketetapan Allah berupa hukuman kepada kaum yang tidak mau mengikuti ajaran Rasul. Maka di sini Allah bilang, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah berlaku ketetapan Allah berupa hukuman Allah, berupa siksaan Allah yang menimpa kebanyakan kaum atau kebanyakan manusia dikarenakan tidak beriman setelah utusan, setelah Rasul datang kepada mereka menyampaikan kebenaran, gitu. Ini menunjukkan apa ibu sekalian? Maha adilnya Allah. Allah nggak akan menghukum satu kaum kecuali telah mengutus utusan untuk menasehati kaum tersebut. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita ibu sekalian, bahwa akan banyak orang, ya akan banyak orang yang memang lalai, akan banyak orang yang memang tidak mau beribadah, akan banyak orang yang memang tidak mau mengaji, akan banyak orang yang memang tidak mau sholat. Dan karena itulah kita jangan mengikuti kebanyakan orang. Jangan mengikuti kebanyakan orang. Nanti akan kita lihat ayatnya di surat Al-An'am, ayat yang ke-116. Ya, nanti kita bahas di surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu, kata Allah, mengikuti kebanyakan manusia, maka kebanyakan manusia itu menyesatkanmu. Berarti jangan mau ikuti kebanyakan orang. Jangan. Nah ibu sekalian, banyak orang tidak mau ikut pengajian, jangan ikuti kebanyakan orang. Banyak orang yang tidak mau puasa, jangan ikuti kebanyakan orang. Banyak orang gak mau bersedekah, jangan ikuti kebanyakan orang. Banyak orang tidak mau sholat, jangan ikuti kebanyakan orang ibu. Banyak orang yang mau riba, jangan ikuti kebanyakan orang. Tapi kita jadilah yang sedikit, tetapi dalam kebenaran, dalam kebaikan, dan dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelihatannya kita banyak bu, tapi dibandingkan yang tidak ikut pengajian lebih banyak. Ya, di mal-mal hari ini, detik ini bu, lebih banyak ibu-ibu di sana yang bertawaf di sekitar jualan-jualan. Nah kita ini kelihatannya banyak nih, tapi sebenarnya sedikit jika dibandingkan jumlah ibu-ibu yang hari ini, detik ini berada di pasar, berada di mal-mal, di swalayan, di kios-kios dan segala macam tempat yang sifatnya hiburan. Ya, baik ibu sekalian, kita lanjutkan. Inna ja'alna, sesungguhnya kami, kata Allah, ja'alna, menjadikan, fi, pada a'naqihim, leher-leher mereka. Ya, a'naq, unuk, leher-leher. Sesungguhnya kami, kata Allah, ja'alna, menjadikan, fi, pada a'naqihim, leher-leher mereka, aglalan. Apa itu aglalan? Belenggu-belenggu. Ya, belenggu-belenggu. Ya, dalam riwayat bukan hanya leher mereka terbelenggu itu dengan tangan. Jadi tangannya seperti ini bu. Nah gini, jadi terikat nih. Nah, fahiya ilal azqani fahumukmahun. Fahiya, maka karena itulah ilal azqani fahumukmahun. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itulah mereka tertengadah. Begini. Nah, tertengadah. Ya, azqan itu dagu. Fahiya ilal azqan, maka hiya, tangan mereka, ilal azqan, kepada dagu. Fahum, menjadilah mereka mukmahun, tertengadah, menengahnya ke atas seperti ini, karena terbelenggu.
Waja'alna, dan kami menjadikan min baini, di depan, min baini aidihim, di depan mereka, saddan, yaitu penghalang atau penutup. Wa min khalfihim saddan, dan dari belakang mereka juga saddan, yaitu penghalang atau penutup. Fakshaynahum fahum la yubsirun, sehingga mereka itu tidak dapat melihat. Fakshaynahum fahum la yubsirun, sehingga mereka la yubsirun, tidak dapat melihat. Baik, mari kita tadabburi ayat ini, dan sebelum kita mengambil hikmah dan pelajaran, kita akan uraikan sedikit penjelasan terkait dengan ayat-ayat yang sudah kita baca. Dan alhamdulillah dengan izin Allah telah kami tuliskan, dan silakan dilihat halaman 10. Saya bacakan sedikit penjelasan dari ayat ini, dari apa yang telah kami tuliskan, lalu kita akan urai hikmah dan pelajarannya. Nanti dari apa yang saya baca mungkin akan ada tambahan. Silakan dicatat tambahannya, apakah tambahan berupa ayat atau pelajaran-pelajaran lainnya. Baik, ibu sekalian, penjelasan para ulama tafsir berkenaan dengan ayat-ayat yang mulia ini, yaitu adalah para nabi dihadirkan di muka bumi ini sebagai panutan, sebagai qudwah, sebagai teladan bagi umatnya, sebagai pembimbing kepada jalan yang lurus, agar umat manusia tidak tersesat dari jalan kebenaran, dan atau mereka yang telah menyimpang dari jalan kebenaran itu segera kembali ke jalan yang benar. Itulah tujuan Nabi dihadirkan di muka bumi ini, supaya manusia yang berada di atas jalan yang tersesat kembali ke jalan kebenaran, dan agar manusia yang sudah berada di atas jalan yang benar istiqomah di atas jalan yang benar, dan yang belum mengerti sama sekali akan mendapatkan pembimbingan, akan mendapatkan contoh dan keteladanan. Ibu sekalian, berarti adalah bahwa ketika Allah menciptakan manusia, ibu sekalian, ketika Allah menciptakan manusia di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak membiarkan manusia hidup begitu saja. Allah tidak membiarkan manusia hidup begitu saja, seakan-akan manusia itu hidup tanpa ada tujuan dan maksud yang jelas. Tapi Allah menciptakan manusia hidup di dunia ada maksud, ada tujuan yang jelas. Karena itulah ibu bisa lihat nanti di surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun di ayat 115. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah bilang, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un?" Hai manusia, apakah kamu mengira hidupmu di dunia untuk main-main? Apakah kamu mengira hidupmu di dunia ini tidak ada perintah dan tidak ada larangan? Apakah kamu mengira hidupmu di dunia adalah untuk menuruti apapun yang kamu inginkan? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira tidak akan mati lalu dikembalikan kepada Allah mempertanggungjawabkan apa yang kamu perbuat? Karena hidup kita di dunia ini, ibu sekalian, tidak untuk main-main. Hidup kita di dunia ini adalah untuk diatur. Maka Allah menurunkan nabi dan rasul sebagai apa? Sebagai contoh, sebagai pembimbing, sebagai qudwah, supaya kita ini hidupnya jadi terarah karena ada contoh. Gitu. Jadi para nabi dihadirkan oleh Allah di muka bumi sebagai contoh bagi manusia, bahwa manusia tidak diciptakan untuk main-main. Manusia diciptakan untuk serius, untuk ibadah, untuk taat kepada Allah. Pada ayat yang ke-6, ya, pada ayat yang ke-6, fokus kita pada ayat yang ke-6.
Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk memberikan peringatan, litunzira, agar kamu memberikan peringatan. Menurut Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa Nabi diperintah untuk memberikan peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum mendapatkan peringatan, yaitu dari kalangan Arab. Lebih tepatnya, nah ini sedikit sejarah Bu ya, ini sedikit sejarah. Lebih tepatnya adalah keturunan kaum Arab musta'robah. Ya, musta'robah. Nanti Ibu akan mendapatkan kisah ini kalau membaca Sirah Nabawi. Ada kitab khusus namanya kitab Sirah Nabawi. Nah, dari kitab Sirah Nabawi kita akan dapatkan bahwa Nabi mendapatkan perintah untuk memberikan peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum mendapatkan peringatan. Di antaranya adalah kaum Arab al-Musta'robah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail alaihissalam, dan disebut pula keturunan Arab Adnaniyah. Jadi istilah lainnya kaum Arab al-Musta'robah itu adalah kaum Arab keturunan Adnaniyah. Ya, Adnaniyah. Dan Adnaniyah ini adalah keturunan Ismail alaihissalam. Mari kita lihat lebih lanjut. Allah Azza wa Jalla berfirman, litunzira qauma, agar kamu memberikan inzar, peringatan kepada kaum ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itulah mereka lalai. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa inzar atau peringatan maksudnya adalah peringatan yang sifatnya menakutkan. Ya, jadi kalau inzar itu adalah peringatan yang sifatnya menakutkan. Ya. Misalnya azab api neraka yang menjadi tempat kembali bagi siapa yang kafir kepada Allah, itu namanya inzar, peringatan tapi sifatnya menakut-nakuti. Ya. Jadi ada yang sifatnya peringatan tapi nasihat, ada juga peringatan yang sifatnya ancaman, menakut-nakuti Ibu sekalian. Makanya metode pendidikan itu ada targhib, ada tarhib. Kalau targhib itu memberikan motivasi, tarhib itu memberikan ancaman. Ya. Targhib memberikan motivasi, tarhib memberikan ancaman. Ini salah satu metode pendidikan, targhib dan tarhib. Kalau kita katakan kepada cucu kita misalnya, nak, kalau kamu hafal juz 30, nenek kasih hadiah sepeda misalnya. Nah, itu namanya targhib. Itu namanya targhib, motivasi. Ya. Tapi kalau kemudian kita bilang sama dia, ya kita katakan sama dia, kalau kamu nggak sholat, ya, kalau kamu nggak sholat, nenek nggak kasih uang jajan kamu selama 1 bulan. Nah, itu namanya tarhib, ancaman. Ya, tarhib. Ada targhib, ada tarhib. Kalau targhib itu memotivasi, tarhib itu mengancam. Nah, tarhib atau mengancam inilah yang disebut dengan inzar, peringatan. Ya, peringatan, sesuatu yang menakutkan, peringatan yang menakutkan. Gitu. Jadi para ulama tafsir menjelaskan bahwa inzar adalah peringatan mengenai sesuatu yang sifatnya menakutkan. Misalnya azab api neraka yang akan menjadi tempat kembali bagi siapa yang kufur atau yang kafir kepada Allah. Dengan penelitian dan analisis yang dalam, para pakar sejarah Islam menceritakan bahwa Ismail alaihissalam menikahi putri Mudad bin Amru. Ya, Ismail alaihissalam menikahi putri Mudad bin Amru. Siapa itu Mudad bin Amru?
pemimpin dari pemuka kabilah Jurhum. Ya, siapa itu kabilah Jurhum? Nanti bisa dibawa tuh, dibaca catatan kakinya, penjelasan di bawah tuh. Nah, jadi Ismail alaihissalam menikahi putri Mudad bin Amru. Ismail ini bukan orang Arab, Bu, ya. Bukan orang Arab. Nah, tapi karena nanti dia menikahi putri orang Yaman, Arab itu aslinya Yaman, Bu. Jadi Arab aslinya itu adalah Yaman. Nanti ketika kemudian waktu kecil, waktu Ismail masih dalam buayan, lembah Mekah yang tadinya tandes, kering dan gersang, begitu ada air Zam-Zam, mulai ada kehidupan. Orang-orang Arab ini, orang-orang Yaman yang selalu melakukan perjalanan, melihat lembah Mekah sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, mereka minta izin tinggal di lembah tersebut kepada Hajar. Karena Hajarlah yang menjadi manusia yang menetap di situ dengan Ismail yang masih kecil. Nah, kata kabilah Yaman ini, izinkan kami tinggal di sekitar air Zam-Zam ini, sebagai upahnya kamu akan kami urus, kamu akan kami jaga, dan akan tinggal dalam lindungan dan pengawasan kami. Akhirnya kemudian Hajar alaihissalam mengizinkan, maka akhirnya kemudian Ismail itu tumbuh bersama dengan anak-anak Yaman, tumbuh besar, bermain sampai akhirnya menjadi pemuda yang gagah, kuat, hebat. Dan Ismail baru bisa berbahasa Arab karena tumbuh di lingkungan bersama dengan masyarakat Yaman. Baru dia belajar bahasa Arab di situ. Nah, akhirnya dia dinikahkan dengan salah satu putri kabilah Jurhum. Nah, putri pemuka dari kabilah Jurhum. Dinikahkanlah dia, ibu sekalian. Nah, buah pernikahannya itu adalah 12 anak, Bu. Masya Allah, ya. Ya, 12 anak, Bu. Laki-laki semua lagi, luar biasa. 12 anak laki-laki semua. Nah, tapi dari 12 laki-laki ini semua mengembara, Bu, mengembara. Ya, kecuali nanti ada yang tinggal, yaitu dari Qaidar. Qaidar nanti yang tinggal di lembah Mekah. Jadi kebanyakannya itu yang sekarang itu keturunan dari Qaidar, Bu. Anak-anaknya Ismail ini mengembara semua bersama dengan keturunannya, dan sudah tidak bisa ditemukan lagi jejak nasabnya. Ya, tapi yang bisa ketahuan nasabnya sampai Ismail itu dari Qaidar. Dari Qaidar inilah Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat, ibu sekalian. Nah, ini anak-anaknya nih, ya. Ada Nabat atau Nubuyut, kemudian Qaidar, Adbail, Mibsyam, Mishma, Duma, Misha, Haddad, Taima, Yatur, Nafis, dan Qaiduman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah yang untuk sekian lama mereka menetap di Mekah, kemudian berpencar-pencar, sedangkan anak keturunan Qaidar bin Ismail tetap menetap di Mekah, beranak pinak di sana hingga menurunkan Adnan. Jadi Adnan ini kakek Nabi SAW yang ke-20, Adnan. Nah, tadi yang Nabi diutus untuk memberikan peringatan kepada kaum Al-Musta'rabah itu adalah kaum Adnaniyah. Adnaniyah itu adalah keturunan dari Adnan. Adnan ini adalah kakek Nabi yang ke-20. Adnaniyah itu adalah keturunan Adnan. Ya, kakek-kakek Nabi juga. Gitu. Jadi kakek Nabi SAW yang ke-20 itu adalah Adnan. Dan dari Adnan ini ada anaknya bernama Ma'ad, ya, Ma'ad. Nah, dari Ma'ad inilah disebut dengan keturunan Adnaniyah. Dan dari keturunan Adnaniyah inilah yang masih bisa dipertahankan keberadaannya. Nah, jika diurutkan silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jika diurutkan silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sederhananya Nabi Ibrahim adalah kakek beliau yang ke-61. Jadi Nabiullah Ibrahim, ya, kakek Nabi yang ke-61. Ya, berapa jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, Bu?
jaraknya 2800 tahun. Jarak antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jaraknya 2800 tahun. Itu antara Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jaraknya adalah 2800 tahun. Nah, Nabi Ibrahim adalah kakek Nabi yang ke-61, ya, kakek yang ke-61. Ismail alaihissalam dilahirkan, Ismail itu dilahirkan ketika Nabi Ibrahim berusia 90 tahun. Jadi Nabi Ibrahim usia 90 tahun lahir Ismail, Bu. Ya. Lama Ibrahim ini tidak punya anak, Bu. Lama tidak punya anak. Nah, dan anak pertama dia dapat dari istri yang kedua, dari Hajar. Kan istri pertamanya Sarah. Tapi Sarah ini lama, Bu, nggak punya anak. Nanti kemudian Sarah ini menghadiahkan Hajar. Jadi Hajar ini sebenarnya adalah budaknya Sarah. Hajar itu adalah budaknya Sarah. Di mana Sarah ini mendapatkan hadiah dari penguasa Mesir. Dia mendapatkan hadiah berupa budak. Budak itu namanya Hajar. Hajar alaihissalam. Jadi Sarah ini sebenarnya adalah majikan dan Hajar itu adalah budaknya Sarah, Siti Sarah. Lalu Sarah alaihissalam menghadiahkan Hajar kepada suaminya. Dia hadiahkan dan Ibrahim menikahi Hajar alaihissalam. Dan ternyata justru lahir keturunan Ibrahim pertama kali dari Hajar, bukan dari Sarah. Maka dari Hajar lahir Ismail, lalu dari Sarah lahir siapa, Ibu? Ishak. Ya, tapi Hajar dulu yang lahir putranya yaitu Ismail, baru kemudian dari Sarah dengan izin Allah lahirlah Ishak alaihi salam. Masya Allah, Bu, ya, keturunannya jadi nabi. Nah, Nabi Muhammad lahir dari keturunan Ismail. Adapun dari keturunan Ishak ini banyak para nabi lahir. Sedangkan dari Ismail, Bu, nggak ada keturunan nabi yang lahir sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi dari Ismail ini, garis keturunan Ismail hanya satu yang jadi nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu dari keturunan Ismail, Bu. Panjang sekali nih. Bayangkan, katakanlah jaraknya itu adalah 2800 tahun baru ada nabi lagi dari Ismail. Sedangkan dari Ishak banyak nabi. Nah, diantaranya Musa alaihissalam, Yusuf, sampai terakhir Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu adalah nabi yang terakhir yang diutus dari keturunan Ishak. Ya, nabi terakhir yang diutus dari keturunan Ishak alaihissalam, atau nabi terakhir yang diutus kepada Bani Israel. Nah, kalau Nabi Muhammad itu rasul yang terakhir untuk seluruh alam. Tapi kalau Isa alaihissalam rasul yang terakhir dari keturunan Ishak, atau rasul yang terakhir yang diutus kepada Bani Israel. Baik, kita lanjutkan, Ibu sekalian. Jadi Ismail alaihissalam itu dilahirkan ketika Ibrahim berusia 90 tahun. Beliau alaihissalam adalah kakek yang ke-60. Ya, beliau alaihissalam adalah kakek yang ke-60. Lalu kemudian Qaidar bin Ismail, ya, Qaidar bin Ismail adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-59. Ya, Qaidar ini anaknya Ismail alaihissalam, anak yang kedua. Anak yang pertama tadi adalah Nabat atau Nubuyut, itu anak pertama. Anak keduanya adalah Qaidar, itu anak kedua. Anak kedua Ismail. Dan Qaidar adalah kakek Nabi yang ke-59. Adnan adalah kakek Nabi yang ke-20. Dan Ma'ad adalah kakek Nabi yang ke-19.
Kemudian Quraisy bin Kinanah, ya Quraisy bin Kinanah adalah kakek yang ke-12, ya. Makanya disebut suku Quraisy. Itu adalah Quraisy itu sebenarnya adalah nama dari kakek Nabi yang ke-12. Lalu keturunannya disebut dengan Quraisy, menjadi kabilah suku Quraisy. Dan Nabi itu keturunan Quraisy. Ya, keturunan dari kakek Nabi yang ke-12. Hashim bin Abdi Manaf, ya Hashim bin Abdi Manaf adalah kakek kedua Nabi, ya adalah kakek kedua Nabi. Selisihnya dengan Nabi adalah 114 tahun. Ya kalau Abdul Muthalib adalah kakek pertamanya Nabi. Ya jadi berarti ini Abdi Manaf, ya Hashim bin Abdi Manaf ini adalah bapaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek pertamanya Nabi, kakek satu dia, kakek ke-1. Nah kalau Hashim bin Abdi Manaf adalah kakek kedua, makanya Nabi disebut dengan Bani Hashim. Suku-suku Quraisy, Bani Hashim, keturunan dari Abdul Muthalib. Nah itu Nabi disebut, Bu. Jadi kalau sering kita dengar Nabi itu nanti dengan istilah Bani Hashim, benar, Nabi itu Bani Hashim. Ya Hashim adalah kakek kedua Nabi, bapaknya Abdul Muthalib. Nabi juga adalah suku Quraisy, benar. Quraisy itu adalah kakek Nabi yang ke-12 dan beliau adalah keturunannya Quraisy. Ya. Nah, Abdul Muthalib adalah kakek Nabi yang pertama. Ya, dari Hashim lahirlah Abdul Muthalib, kakek Nabi yang pertama. Kemudian dari Abdul Muthalib terlahirlah ayah Nabi bernama Abdullah. Ya, dari Abdul Muthalib terlahirlah ayah Nabi yang bernama Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi bersabda, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail." Sesungguhnya Allah memilih dari anak Ibrahim yaitu Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah, dan Allah memilih dari keturunan Ismail adalah Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan, dan Allah memilih dari keturunan Bani Kinanah Quraisyan. Wastafa, dan memilih min Quraisyin, dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan aku kata Nabi dipilih Allah dari keturunan Bani Hashim, dari Bani Hashim. Baik. Nah, ibu sekalian, dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, ya dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa ini Abbas? Abbas ini pamannya Nabi. Ya, Abbas pamannya Nabi. Masuk Islam dia. Beda dengan si Abu Lahab, Bu. Abu Lahab paman Nabi juga, tapi nggak masuk Islam. Kalau ini Abbas masuk Islam, tapi dia masuk Islam sudah mendekati Fathul Mekah. Ya sudah menjelang, sudah Nabi menuju ke Mekah, baru kemudian Abbas masuk Islam. Jadi Al-Abbas ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqal khalqa faja'alani min khairihim min khairi firaqihim wa khairil fariqaini. Summa takhayyaral qabaila faja'alani min khairi qabilah. Summa takhayyaral buyuta faja'alani min khairi buyutihim. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita." Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, lalu menjadikan aku dari sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik dua golongan. Kemudian memilih beberapa kabilah, lalu menjadikan aku dari sebaik-baik kabilah. Kemudian memilih dari beberapa keluarga, lalu menjadikanku dari sebaik-baik keluarga mereka. Maka aku adalah sebaik-baik diri dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, itu ya sedikit kita berkenalan dengan silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak secara detail, Bu, ya secara sederhana aja. Perhatikan ayat yang ketujuh, Ibu sekalian. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Ibnu Jarir mengatakan bahwa telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah maksudnya adalah telah tetap atau telah dipastikan azab Allah akan menimpa kebanyakan mereka disebabkan karena mereka memilih jalan kekafiran dan meninggalkan jalan keimanan, yaitu setelah datang peringatan, setelah datang nasihat, dan dia melihat, mendengarkan nasihat, tapi dia memilih jalan kebatilan. Jadi udah diperlihatkan kepadanya jalan yang hak, jalan yang batil, tapi dia lebih memilih jalan yang memperturutkan hawa nafsu dan meninggalkan jalan ketaatan. Ya, seperti hari ini seseorang sudah dinasihati tentang bahaya riba, tentang ancamannya, hukumannya, dampaknya, kerugian dari riba, ternyata dia masih memilih jalan riba. Nah, seperti itu modelnya, Bu. Ya. Maka akan berlaku ketetapan Allah, hukuman Allah bagi yang sudah datang peringatan kepadanya tapi dia memilih jalan hidup selain nasihat, selain dakwah, selain peringatan itu. Nah, Allah mengatakan begini, Bu sekalian, di dalam surah Al-Balad, ya, surat Al-Balad, ya, la uqsimu bihadzal balad. Itu surat yang ke-90. Nah, di ayat 10 Allah mengatakan wa hadainahun najdain. Kepada manusia dibentangkan dua pilihan jalan. Wa hadainahun najdain. Kami bentangkan dua pilihan jalan kepada manusia. Ada jalan yang berat bagi syahwatnya, jalan yang tidak disukai oleh hawa nafsunya. Jalan itu adalah jalan iman, jalan taat, jalan Islam. Dan ada jalan yang enteng, disukai oleh syahwat. Jalan itu adalah jalan dosa, jalan maksiat. Tapi dari dua pilihan jalan ini, Ibu sekalian, jalan maksiat, jalan dosa, jalan kelalaian itu lebih menarik dan lebih menggoda. Ya, jalan maksiat lebih menarik, lebih menggoda, Ibu sekalian. Karena itulah lebih banyak orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah dan memilih jalan maksiat, karena lebih menggoda, lebih menarik. Apa dalilnya jalan dosa, jalan maksiat ini menggoda dan menarik, Ibu sekalian? Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 100. Surah Al-Maidah ayat 100. Allah bilang, Kul la yastawi al-khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Katakanlah, tidak sama antara yang buruk dan yang baik, tidak sama antara yang haram dan yang halal, meskipun kebanyakan yang buruk lebih menggoda, lebih menarik. Nah, itulah kenapa tadi di awal kajian kita katakan banyak orang yang tidak sholat, banyak orang yang tidak mau ikut pengajian, banyak orang yang tidak mau puasa, banyak orang yang tidak mau sedekah, banyak orang yang mau riba. Jangan ikuti kebanyakan orang. Tapi pertanyaannya, kenapa jumlah mereka lebih banyak? Ya karena menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Coba kalau tidak menyenangkan, nggak mau. Ya, tapi karena menyenangkan maka dilakukan, Ibu sekalian. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Ya, Ibu sekalian, satu pekan sebelum tahun baru, Ibu sekalian, kalau Ibu sempat baca berita, habis kondom terjual di semua tempat penjualan kondom. Itu sepekan sebelum tahun baru, Bu. Sepekan sebelum tahun baru, habis kondom-kondom terjual, Bu. Nauzubillah. Ya, saya lupa di berita mana kemarin saya sempat baca itu.
siswa-siswa SMA Bu itu demo minta diberikan dispensasi libur atau apa untuk mereka yang hamil, karena hamil di luar nikah Bu. Jadi mereka tuh mulai demo minta diberikan perlakuan khusus kepada mereka, entah saya lupa apa tuntutannya, intinya barulah terungkap ternyata banyak mereka yang sudah hamil di luar nikah Bu, dan mereka menginginkan ada dispensasi dari pihak sekolah, mungkin diberikan cuti ya libur daripada mereka gugurkan kandungannya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kok mereka sudah tidak malu-malu Bu, mereka sudah berani mengutarakan itu. Karena apa? Mereka berkumpul menjadi jumlah banyak dan mereka mengajukan kepada pihak kepala sekolah. Ya, itu jadi geger itu Bu sekalian beritanya. Saya lupa, saya baca sekilas, saya lupa catat itu di wilayah mana gitu di Indonesia. Ya, saya lupa, mungkin ada yang sudah baca juga beritanya. Kalau Ibu coba cari mungkin muncul tuh. Tulis aja siswi-siswi demo minta dispensasi karena hamil di luar nikah. Itu muncul pasti beritanya. Sebab viral. Ratusan Bu yang minta. Ya. Baru terungkap ternyata banyak siswi-siswi yang hamil di luar nikah. Dan mereka minta dispensasi kepada sekolah untuk diberikan perlakuan khusus, mungkin cuti libur atau apa gitu, ketimbang mereka aborsi atau menggugurkan kandungan. Baik. Nah, Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah, maksudnya telah tetap atau telah dipastikan azab Allah akan menimpa kebanyakan mereka disebabkan karena mereka memilih jalan kekafiran dan meninggalkan jalan keimanan. Mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mengingkari hari kebangkitan hari kiamat. Karena itulah Allah berfirman, fahum la yu'minun. Setelah datang peringatan, mereka tetap tidak mengikuti peringatan. Mereka masih memilih jalan memperturutkan hawa nafsu. Mereka tidak beriman. Perhatikan kalimat la yu'minuna, merupakan fi'lul mudhari, berlaku untuk masa datang, masa yang akan datang, dan seterusnya, bahwa mereka seterusnya tidak akan beriman. Jadi Ibu sekalian begini, kalau Allah menghukum suatu kaum, menimpakan azab kepada suatu kaum karena tidak beriman, itu karena ilmu Allah Bu, bahwa kaum ini walaupun dipanjangkan umurnya tetap tidak beriman juga, gitu ya. Makanya Allah binasakan kaum itu. Di sini bisa kita pahami dari fi'lul mudhari kalau kita pernah belajar bahasa Arab. La yu'minuna, mereka tidak beriman. Artinya kenapa berlaku azab Allah kepada mereka? Ya karena kalau dipanjangkan umurnya tetap juga tidak akan beriman. Jadi Allah matikan. Nah, jadi Bu sekalian, disinilah diantaranya kita berhusnuzon. Kalau ada orang soleh pendek umurnya Bu, Allah lebih tahu tentang masa depannya. Boleh jadi masa depannya akan rusak Bu, terpengaruh atas situasi kondisi bagaimana, maka Allah matikan. Maka di satu sisi misalnya nih ya, kalau kemudian kita belajar dengan takdir Allah, kan segala sesuatu terjadi dengan izin Allah. Misalnya para pemuda santri kemarin yang mengawal Habib Rizik lalu ditembak mati Bu sekalian, itu betul kesedihan bagi kita kaum muslimin. Tapi Allah lebih tahu tentang yang tertembak itu Ibu sekalian, bahwa Allah menjaga mereka. Kita nggak tahu masa depannya 7 orang yang ditembak itu Ibu sekalian. Boleh jadi masa depan mereka itu terpengaruh oleh situasi kondisi lingkungan sehingga kemudian mereka jadi kufur, mereka jadi kafir. Boleh jadi Ibu sekalian, karena Allah yang tahu tentang masa depannya. Dan Allah pengen mematikan mereka sebelum mereka ditimpa dengan fitnah dunia yang membuat mereka rusak akidahnya. Sama pelajarannya dengan Nabiullah Khidir yang membunuh jiwa yang masih suci Ibu sekalian. Nabi Khidir juga nggak bakal tega membunuh anak itu, kecuali karena dia mendapatkan ilmu dari Allah bahwa masa depan anak ini rusak, masa depan anak ini kafir dan tidak akan beriman. Dan parahnya, dia kafir, dia akan menyeret bapak ibunya menjadi kafir juga. Maka Khidir yang mendapatkan pengetahuan dari Allah membunuh anak itu dalam keadaan suci, supaya anak ini akan berkumpul dengan orang tuanya di surga. Orang tuanya akan terjaga Islamnya karena
pengetahuan yang Allah berikan kepada Khidir, orang tuanya akan menjadi kafir sebab anak ini. Tidak ada sebab lain yang membuat orang tua anak itu menjadi kafir kecuali karena anaknya itu. Makanya Khidir membunuh anak ini sehingga ayah dan ibunya akan tetap dalam keimanannya, dan anak ini dibunuh dalam keadaan masih fitrah, belum berbuat dosa, masih suci, belum balik, sehingga anak ini akan berkumpul bersama orang tuanya di dalam surga. Tapi Musa tidak tahu, Bu. Musa tidak tahu kejadian masa depan, makanya dia protes, dia ingkari. Nah, seperti halnya kita hari ini, yaitu karena kita tidak tahu tentang kematian para mujahid tersebut, maka kita kemudian marah. Nggak apa-apa kita marah kepada, jangan marah dengan takdir maksud saya gitu ya. Kita boleh marah kepada perbuatan kezaliman, tapi jangan marah dengan takdir Allah gitu. Kenapa Allah mentakdirkan mujahid-mujahid, para pemuda, kenapa Allah mentakdirkan mereka meninggal? Jangan, Ibu, kita nggak boleh marah dengan takdir Allah. Kita boleh marah dengan perbuatan kezaliman kepada manusia, tapi jangan ingkari takdir Allah, bahwa itu yang terbaik dalam ilmu Allah, karena Allah yang lebih mengenali nasib dan masa depan pemuda-pemuda yang meninggal itu, yang semoga insya Allah mereka meninggal sebagai syahid, ya, karena mengawal ulama, mengawal dai, seperti itu Ibu sekalian. Baik, ini berkenaan dengan takdir Ibu sekalian. Perhatikan ayat yang ke-8 Ibu sekalian. Inna ja'alna fi a'naqihim aglala fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Maksudnya bahwa mereka yang celaka, yang mati dalam keadaan kafir, yang telah pasti masuk ke dalam neraka, maka kelak di dalam neraka leher-leher mereka terbelenggu. Kedua tangan mereka akan ikut terbelenggu bersama leher-leher mereka, sehingga kepala mereka terangkat dan tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Karena itulah mereka muqmahun, tertengadah. Ini adalah gambaran hukuman siksaan di dalam neraka Ibu sekalian. Ya, gambaran hukuman siksaan di dalam neraka, yaitu sebagian mereka ada yang terbelenggu tangannya seperti ini. Lalu mereka ditimpa dengan siksaan dan mereka tidak bisa melakukan perlawanan atau pembelaan, atau tidak mampu menepis datangnya siksaan. Kalau tangan bebas kan mungkin masih bisa menepis. Ini tangan terbelenggu lalu ada siksaan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, gitu Ibu sekalian. Pada ayat yang ke-9, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan mereka yang mempertuhankan syahwatnya berdasarkan ilmunya. Maksudnya Ibu sekalian, Allah itu tidak pernah menginginkan kesesatan bagi hambanya, enggak. Ya, Allah tidak akan menyesatkan hambanya kecuali karena Allah telah mendapati pada hati manusia itu lebih memilih memperturutkan hawa nafsu daripada memilih hidayah. Jadi siapa yang disesatkan oleh Allah, Bu, itu disesatkan berdasarkan ilmu Allah. Dan karena berdasarkan ilmu Allah, berarti Allah tidak zolim pada manusia itu. Kan mungkin ada yang mengatakan, ya kalau orang masuk neraka itu karena memang takdir Allah, karena maunya Allah. Seakan-akan Allah itu zolim kepada hambanya, zolim kepada sebagian hambanya. Allah yang menginginkan dia masuk neraka, tidak. Tapi Bu sekalian, Allah akan menyesatkan siapa saja dari manusia yang di dalam hatinya lebih memilih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti ketaatan. Itu nanti ada dasarnya, bisa dicatat dulu di surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah
ayat 23. Ya, surat Al-Jasiyah. Al-Jasiyah ayat 23. Ya, unsi itu ayat surat keberapa tuh Al-Jasiyah, Bu? Mungkin ada yang temukan, disampaikan. Surat Al-Jasiyah, apakah surat 45? 45 ya? Ya, surat 45, Bu, ayat 23. Ya, Al-Jasiyah ayat 23. Nah, itu adalah dasar dalil Allah menyesatkan manusia itu karena memang Allah telah tahu hatinya bahwa manusia ini itu lebih memilih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti ketaatan. Karena itulah Allah menyesatkannya berdasarkan ilmu. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyesatkan mereka yang mempertuhankan syahwatnya berdasarkan ilmunya Allah, sehingga mereka itu akan terus-terusan dalam kekufuran dan kesesatan di dunia, seolah tak berpeluang lagi untuk bertobat karena pintu-pintu ilmu ditutup oleh Allah untuk mereka. Lalu Allah menggambarkan keadaannya, di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Menurut Qatadah, maksudnya adalah mereka senantiasa berada dalam kebingungan dan kesesatan. Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Maksudnya tidak dapat mengambil manfaat dari kebaikan dan tidak mendapatkan petunjuk untuk menempuh jalan kebaikan. Kondisinya seperti seseorang yang terjatuh ke sebuah lembah berbukit yang dalam dan gelap. Saking gelapnya, penglihatannya seolah tertutup tak berfungsi. Ketakutan dan kesedihan meliputi jiwa dan perasaannya, namun dia tak berdaya menemukan jalan keluar. Dia pun pasrah sampai kematian datang menjumpainya. Ya, itu gambaran orang yang hidup dalam kesesatan, ibu sekalian, gelap dan gelap. Ya, baik, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu ibu sekalian, kita urai sedikit pelajarannya. Terdapat banyak hikmah dan pelajaran penting yang dapat diungkap dan digali dari mentadaburi dan merenungi 4 ayat di atas. Hanya saja pada tulisan ini dibatasi 4 hikmah dan pelajaran berdasarkan ayat. Pada ayat yang ke-6, ya, pada ayat yang ke-6 mengisyaratkan bahwa sebab utama kelalaian berupa menyimpangnya manusia dari jalan kebenaran adalah karena jauhnya mereka dari keteladanan dan tidak adanya pendidikan tauhid di tengah-tengah keluarga. Maka orang tua yang bejat dan tidak bertauhid memungkinkan dari mereka muncul generasi-generasi yang bejat dan tidak bertauhid pula. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa inna abawaihi yuwahidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Nasrani, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Majusi. Ya, kenapa Nabi tidak mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Muslim, tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi? Kenapa ibu sekalian? Karena anak ini sudah terlahir sebagai Muslim. Memang fitrahnya adalah Islam. Makanya Nabi tidak mengatakan orang tuanya lah yang menjadikannya Muslim, sebab anak itu memang terlahirnya sudah Muslim. Tapi dia bisa rusak fitrah Islamnya karena faktor eksternal. Dan faktor eksternal yang pertama kali dijumpai anak adalah lingkungan keluarga. Dan lingkungan keluarga yang pertama kali dikenal anak adalah ayah dan ibunya. Baik ibu sekalian, makanya kalau keluarga ayah dan ibu adalah dua sosok pribadi yang soleh dan soleha, maka besar peluang lahir generasi yang soleh dan soleha. Contohnya Ibrahim alaihissalam dengan Hajar lahir generasi yang soleh. Ibrahim dengan Sarah lahir generasi yang soleh. Sebab dalam Al-Quran ibu sekalian, dalam Al-Quran ada 4 model keluarga, bu.
Dalam Al-Quran ada 4 model keluarga. Ya, suami istri masuk ke dalam surga bersama-sama. Suami dan istri masuk ke dalam surga bersama-sama. Yang kedua, suami dan istri sama-sama masuk neraka. Kalau tadi suami istri sama-sama masuk surga. Yang kedua, suami istri sama-sama masuk neraka. Yang ketiga, suami masuk surga, istri masuk neraka. Dan yang keempat, istri masuk surga, suami masuk neraka. Ini 4 model keluarga di dalam Al-Quran, ibu sekalian. Suami dan istri masuk surga ini adalah Nabiullah Ibrahim dengan pasangannya. Suami istri sama-sama masuk neraka, Abu Lahab dan istrinya, Bu, sama-sama masuk neraka. Itu turun ayat surat Al-Lahab. Kemudian suami masuk surga, istri masuk neraka. Siapa itu, Bu sekalian? Keluarganya Nabi Lut, keluarganya Nabi Nuh. Ya, Lut alaihissalam, Nuh masuk surga, istrinya masuk neraka. Kemudian istri masuk surga, suami masuk neraka. Istrinya Fir'aun masuk surga, Fir'aun masuk neraka, ibu sekalian. Baik, itu 4 model keluarga diangkat di dalam Al-Quran. Nah, sekarang ibu sekalian, kita harus bertekad bagaimana pasangan kita saat ini di dunia harus menjadi pasangan kita di surga, ibu. Ya. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga sangat penting adanya keteladanan yang baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Keteladanan yang baik yang mencakup semua sisi kehidupan. Keteladanan dalam akidah, ibadah, pendidikan, dan akhlak. Keteladanan yang baik sangat diharapkan muncul pertama kali dari lingkungan keluarga. Orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Suami yang soleh dan istri yang soleha dengan keteladanan yang baik dari keduanya berpeluang besar lahir keturunan atau generasi yang soleh, seperti hubungan Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar. Lahirlah Ismail alaihissalam. Selain keteladanan dalam lingkungan keluarga juga penting dihidupkan budaya ilmu, aktivitas saling ingat mengingatkan, dan nasihat menasihati dalam kebaikan. Misalnya dengan merutinkan kegiatan pengajian antara sesama anggota keluarga. Harus juga ada pengajian anggota keluarga, ibu sekalian. Pelajaran yang kedua, ibu sekalian, pada ayat yang ke-7, neraka telah dipersiapkan peruntukannya bagi kebanyakan manusia yang berpaling dari Al-Quran, yaitu mereka yang mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, memiliki penglihatan tapi dipalingkan dari melihat kebenaran Al-Quran, memiliki pendengaran tetapi dijauhkan dari mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak terbuka untuk memahami ayat-ayat Allah. Hatinya tidak terbuka untuk memahami ayat-ayat Allah. Karena aktivitas hidup mereka tidak ingin terikat dengan aturan Allah, ingin bebas sesuai kehendak hawa nafsu, maka mereka sama derajatnya dengan binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Itu apabila hati dijauhkan dari Al-Quran, mata dijauhkan dari Al-Quran, telinga dijauhkan dari Al-Quran. Tapi kenyataannya banyak yang demikian, ibu sekalian. Banyak orang yang kalau pengajian, lama banget sih pengajiannya gitu. Tapi kalau menonton, Bu, bisa berjam-jam, Bu. Betah dia. Kalau tawaf di mal-mal, Bu, bisa berlama-lama, Bu. Tapi kalau pengajian 1 jam sudah ada kode keras kepada ustadznya gitu. Ya, ada gitu ya. Ada yang sudah lihat jam-jam terus, aduh ustadznya jadi nggak nyaman, Bu. Ya, kita menyampaikan, aduh di sana sudah gini-gini kelihatan, Bu. Jadi ustadznya sudah nggak nyaman, ibu sekalian, ya. Kode keras itu. Ya. Baik, ibu sekalian. Nah, itu artinya apa? Dia tidak merasakan kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah, ya. Dia pengen kalau ibadah itu pengen cepat-cepat. Ya, tapi kalau selain ibadah, wah, betah dia berlama-lama, ibu sekalian. Atau matanya demikian juga, ya. Matanya tidak bisa betah baca Quran lama-lama. Tapi kalau baca WA, bisa lama-lama, ibu sekalian. Iya. Kalau menonton bisa berjam-jam, matanya itu nggak ngantuk. Tapi baca Quran baru beberapa ayat langsung bagaikan gunung bergelantungan di kelopak mata, Bu. Berat banget diangkat nih. Ya.
Demikian pula telinganya gitu ya, mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat Allah. Pengen ganti channel, kalau buka TV Bismillahirrahmanirrahim, ganti channel Bu. Pokoknya nggak tuntas tuh Bismillah didengar gitu ya, langsung ganti channel cepat ya. Nah, ada apa ini Bu? Boleh jadi hati kita sedang berpenyakit karena perkataan Khalifah Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubu bani Adam masyabi'at min kalami rabbih." Kalau hati anak-anak Adam betul-betul bersih, dia tidak akan merasa jenuh dari baca Al-Quran. Ya. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan pada pelajaran yang ketiga ibu sekalian. Pada ayat ke-8, menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan ini pada ayat yang ke-8 ya, pelajaran di ayat yang ke-8. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut atau ayat yang ke-8 turun kepada Abu Jahal bin Hisham dan beberapa sahabat-sahabatnya dari Bani Makhzum. Abu Jahal bersumpah di hadapan kawan-kawannya, kalaulah dia melihat Muhammad sedang sholat, niscaya dia akan melempari kepala Muhammad dengan batu. Maka tatkala dilihatnya Muhammad sedang sholat, dia mengambil batu dan menghampiri atau segera menuju ke arah beliau sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat untuk menjalankan sumpahnya, yaitu melempari Muhammad dengan batu ketika sholat. Maka tatkala dia mengambil gerakan siap-siap melempar seperti ini, jadi ketika ini Nabi sedang sholat Bu di depan Ka'bah. Nah, ketika dia ambil batu mau melempari Muhammad yang sedang sholat, maka tangannya itu tertarik ke lehernya kayak gini, nggak bisa dia lempar gitu. Nah, makanya diabadikan kisah ini dalam bentuk siksaan di hari kiamat nanti. Begitu nanti dia disiksa di hari kiamat, dia teringat Bu bahwa dulu dia pernah ingin melempari Nabi dalam keadaan seperti ini, dan itu akhirnya Allah abadikan menjadi siksaan di hari kiamat nanti. Maka tatkala dia mengambil gerakan siap melempari Muhammad yang sedang sholat, maka tangannya tertarik menempel ke lehernya dan batu tidak bisa terlepas dari tangannya. Kondisinya terus demikian sampai dia mendatangi kawan-kawannya dan mengabarkan apa yang barusan menimpanya. Pada saat itu Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, "Saya yang akan melemparinya dengan batu." Ya, lalu dia mendatangi Nabi Muhammad SAW yang sedang sholat. Suara Muhammad sedang sholat terdengar olehnya. Dia dengar Nabi sedang sholat, tetapi matanya dibutakan oleh Allah dari mana. Dia begini dia Bu, mana ini Muhammad nih? Suaranya ada tapi orangnya nggak kelihatan gitu. Dari kejauhan tadi dia lihat Nabi, diambil batu juga tuh. Ketika dia mendekat, keseleo sedikit, nah kemudian dia menghadap ke depan lagi, sudah tidak kelihatan Muhammad SAW. Tapi suaranya Allahu Akbar kedengaran. Sedang ruku, sedang sujud, tapi dia nggak melihat. Maka nah teman dari kejauhan itu melihat dia itu sudah di depan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kawannya itu mengatakan, kenapa dia tidak melempari Muhammad? Padahal sudah di depannya beliau. Padahal Walid ini sedang mencari-cari Bu sekalian ya, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia kembali ke kawan-kawannya dan berkata, "Sungguh aku mendengar suaranya tetapi tidak melihatnya." Maka turunlah ayat ini kepada mereka. Turunlah ayat ini Bu sekalian, "Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah." Buya Hamka menafsirkan bahwa ayat ini menggambarkan kehidupan seseorang yang terbelenggu oleh kesombongan, oleh adat istiadat yang batil, oleh kepercayaan yang salah, tanpa ada keinginan untuk keluar dari kondisi tersebut. Buya Hamka mengambil ini pelajaran bahwa diantara penghalang terbesar orang mendapatkan hidayah itu kesombongan. Ya, kalau orang sombong ibu sekalian itu tertutup pintu hidayah, tertutup pintu hidayah. Atau dia kekeh mempertahankan sebuah adat istiadat yang batil. Dia kekeh tidak mau, pokoknya tidak ada tawar menawar kalau adat istiadatnya. Ya, tidak mau tawar menawar kalau adat istiadatnya gitu. Dia tetap mempertahankan meskipun adat istiadatnya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang itu sama juga orang yang sombong, karena orang yang sombong itu dua disebutkan dalam hadis Nabi. Pertama, batarul haq. Batarul haq artinya menolak kebenaran, ya. Menolak kebenaran. Kenapa? Karena dia mempertahankan adat istiadatnya. Menolak kebenaran. Yang kedua adalah gomtun nas, merendahkan manusia. Nah, itulah orang yang sombong. Ya, sombong itu ada dua maknanya. Pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan manusia. Nah, itu adalah gambaran yang ditadaburi oleh Buya Hamka. Buya Hamka bahwa Al-Walid itu karena kesombongannya dia tidak melihat kebenaran, dia tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Jahal karena kesombongan dan keangkuhannya dia tidak bisa melepaskan suatu keyakinan yang buruk dalam dirinya. Itu adalah tadabbur, ibu sekalian, bahwa apabila ada kesombongan dalam hati seseorang, maka itu menjadi penutup pintu hidayah baginya. Ya, dia akan susah menerima kebenaran kalau ada kesombongan dalam diri yang dipertahankan, Bu. Baik, ibu sekalian, pelajaran yang terakhir pada ayat ke-9, sebab utama kebinasaan dan kehinaan seseorang di dunia yaitu tertutupnya pintu-pintu ilmu baginya, sehingga jauh dari jalan-jalan hidayah adalah dikarenakan hawa nafsunya yang dipertuhankan atau lebih ditaatinya daripada ajaran Allah, dan juga karena kecintaannya kepada dunia yang berlebihan sehingga melalaikan akhirat. Nah, inilah ayat yang tadi kita sebutkan, ya, surah Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Kalau ini surat Al-Insan itu karena kecintaan manusia kepada dunia menjadikan orang itu enggak peduli akhirat. Itu surat Al-Insan ayat 27. Inna haula yuhibbunal ajila wa yazaruna wara'ahum yauman sakilan. Sungguh mereka karena begitu cinta pada dunia menjadikan mereka tidak peduli dengan kehidupan akhirat, ya. Ya, karena cintanya kepada dunia, ibu sekalian. Nah, ini juga sedikit pelajaran, ya. Waktu di Mekah kemarin kami banyak ketemu dengan ustadz-ustadz di sana, cerita-cerita. Dia katakan bahwa ya banyak juga di sekitaran Mekah, sekitaran Madinah muamalah yang belum Islami, ibu sekalian. Banyak muamalah yang belum Islami. Banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan, rezeki, langkahnya begitu dekat dengan Masjidil Haram, tapi dia sholatnya di kantor-kantornya saja, ibu sekalian, karena memang urusan bisnisnya gitu. Ya, urusan bisnisnya. Banyak, ibu sekalian, para mungkin pemilik hotel atau apa gitu, mereka lebih memilih sholat di hotelnya, ibu sekalian, daripada, ya, karena setiap menit mungkin dia harus nelpon, dia harus telepon relasi apa sekalian. Tapi pada akhirnya kemudian mereka tidak banyak melangkah ke Masjidil Haram, dikala banyak kaum muslimin dari berbagai belahan dunia berjuang-juang untuk supaya bisa berziarah ke Baitullah, bisa sholat di depan Ka'bah. Tapi mereka yang sudah langkahnya tinggal beberapa langkah lagi untuk bisa sholat di depan Ka'bah, justru malah sholatnya di hotel-hotel saja, di kantor-kantor mereka, ibu sekalian. Maka kita bersyukur kepada Allah, jauh-jauh kita ya dari Indonesia dipanggil, dimudahkan Allah bisa berziarah ke sana, ibu sekalian. Makanya jangan pindah tidur, ibu sekalian. Jangan pindah tidur. Dalam arti perubahan kita di sini mungkin banyak tidur, sampai di sana banyak tidur juga, ibu sekalian. Ya, akhirnya apa? Sholatnya malah di hotel, bukan di. Untuk apa ya kita pindah tidur? Kita pindah untuk berziarah, bukan pindah tempat tidur, ibu sekalian. Kemudian kita bersabar, ibu sekalian, sebab ada di antara jamaah-jamaah yang kami dapati yaitu kurang bersabar mungkin dari sisi makanan, dari sisi itu ujian, ibu sekalian, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen menguji kita, apakah murni kita ibadah untuk Allah ataukah kita mau didatang ke sana berlibur, bersenang-senang, ibu sekalian. Kalau kita di sana berangkat, ibu sekalian, dan alhamdulillah segala keinginan dunia kita terpenuhi, semuanya enak, ibu, hotelnya mungkin dapat yang bagus, pelayanan semuanya bagus, dan ibadah bagus, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang diuji dengan kesenangan dan kesenangan ibadah. Tapi terkadang kita juga diuji dengan ketidaksenangan, ibu sekalian. Untuk Allah pengen melihat kita, apakah kita murni ibadah atau mau cari tempat kesenangan, ibu sekalian.
Saya temukan ada jamaah setelah konsultasi, dia tadinya hotelnya itu di Darul Iman yang di Zamzam Tower ibu sekalian. Tapi ya qadarullah itu yang tadi saya katakan, ada muamalah yang juga terkadang sudah di booking hotel, tiba-tiba karena ada yang siap bayar mahal digeser ibu sekalian ke tempat yang lain gitu. Tinggal, nah sementara dia tuntut ke pihak travel mengatakan ya qadarullah sudah, bagaimana lagi dari pihak hotel yang tiba-tiba kita digeser gitu. Kita sudah berakad dari awal tapi tiba-tiba mungkin ada yang bisa bayar lebih, maka ya begitu yang saya katakan tadi, ada muamalah juga yang perlu untuk kemudian ya yang harus ya bagaimana kita sebagai muslim dikuatkan, bagaimana berkah yang kita utamakan gitu, bukan sekedar keuntungan. Nah akhirnya ibu sekalian, tidak, ini cerita dari dari tour leadernya lah gitu ya, cerita dari tour leadernya, minta pindah, pokoknya harus pindah ke situ. Alasannya ibu sekalian karena dia sudah niatkan dari Indonesia itu pengen hotelnya yang pas di bawahnya itu swalayan supaya bisa ya bukan bertawafnya di Ka'bah, bisa bertawaf di swalayan gitu ibu sekalian. Maka cerita ke tour leadernya ke saya gitu. Jadi kita ketemu banyak manusia, cerita sharing. Ya tour leadernya, aduh Ustadz, coba bayangkan komplainnya. Dia langsung komplain ke pusat. Alasannya adalah saya mau di hotel tersebut karena saya bawa keluarga itu sudah niatkan sampai di sana itu kita cari hotel yang di bawahnya itu langsung swalayan supaya bisa belanja, mudah belanjanya gitu. Nah, jadi ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur jika kita senantiasa diberikan kemudahan untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, sebab itulah seutama-utama nikmat. Dan kalau kita sudah dekat dengan taat kepada Allah, kita akan diuji, Bu. Kita sudah dekat dengan rumah Allah, kita diuji apakah murni kita mau ibadah ataukah untuk kesenangan semata. Maka nanti ibu bisa lihat di surat Al-Hajj ayat 11. Al-Hajj ayat 11. Pegang selalu ayat itu, ingat selalu ayat itu kalau kita diuji dengan ketidaksenangan. Terutama saya banyak menjadikan ayat ini sebagai tadabbur ketika mendengarkan dari tour leader dari travel yang lain curhat gitu. Saya teringat ayat itu selalu. Surat Al-Hajj ayat 11. Ya, wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Di antara manusia ada yang tidak sungguh-sungguh ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Dia hanya tenang ibadah sama Allah kalau ujiannya senang-senang saja gitu. Pokoknya saya mau tenang ibadah kalau hotelnya begini dan seterusnya. Tapi ketika Allah takdirkan dia hal-hal yang tidak menyenangkan, dia kecewa gitu. Ya, ada yang mengatakan, percuma saya sudah bayar mahal. Padahal kita keluarkan biaya untuk umrah itu jihad, Bu. Jangan ada kata penyesalan ketika kita sudah keluarkan biaya untuk umrah. Kalaupun kita misalnya katakanlah kasarnya ini dipermainkan oleh travel, itu urusan dia. Tapi kita sudah murni ibu sekalian, dengan niat tulus kita keluarkan biaya untuk umrah, maka kita berjihad ibu sekalian. Kalau kemudian kita diuji Allah, kita ditipu oleh pihak travel, harganya kita dimainkan, maka kita bersabar. Itu ujian ketidaksenangan dalam berjihad, ya. Tapi Allah sedang menguji kita sebenarnya, apakah kita sungguh-sungguh ibadahnya karena Allah, ataukah kita beribadah ini hanya mau cari senang-senang saja ibu sekalian. Kita dapati Nabi berjihad, ada ketidaksenangan, Bu. Nabi berjihad, giginya patah. Nabi berjihad sampai kepala beliau juga pernah berdarah. Nabi berjihad, sahabat-sahabatnya meninggal dunia. Itu ujian ketidaksenangan. Mereka berjihad kelaparan, ya, ketakutan juga ada. Nah, kita pun bersabar demikian ibu sekalian. Kalau kita perjalanan ibadahnya mendapatkan yang menyenangkan semua dari awal keberangkatan sampai kepulangan, maka bersyukurlah kepada Allah. Tapi kalau kita sudah niat berjihad nih, ya pergi ibadah umroh misalnya, lalu ternyata dalam perjalanannya ada banyak hal yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, bersabarlah ibu sekalian. Luruskan niat kita kembali. Allah sedang menguji kita untuk apakah murni kita kesini untuk ibadah ataukah mau mencari tempat rekreasi, tempat liburan gitu. Kita boleh bertanya kenapa pelayanannya seperti ini, tapi jangan sampai tidak ridho dengan takdir dengan mengatakan percuma dan seterusnya. Jangan. Bersabarlah, setelah kita dapatkan jawabannya, maaf Bu, ini karena ada kejadian begini-begini. Oke, katakanlah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ambil pelajarannya, ambil pelajaran. Mungkin ada harta saya yang mau dibersihkan oleh Allah, mungkin ada dosa saya yang mau digugurkan oleh Allah. Ambil pelajarannya ibu sekalian. Baik ibu sekalian dimuliakan oleh Allah,
Kalau ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan boleh ibu sekalian. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan sekalian? Oke, kalau sudah tidak ada, nanti untuk pertemuan bulan mendatang ibu sekalian, tolong dibaca memang materinya ya. Dibaca materinya, tandai pakai stabilo. Kok saya nggak ngerti ini maknanya apa nih? Tandai pakai stabilo. Atau tiba-tiba ketika ibu baca terbersih pertanyaan, saya mau tanyain ini, catat segera, jangan lupa lagi. Ya, silakan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Saya juga tadi baru dapat beritanya tuh ya. Ada seorang kiai pimpinan pesantren yang melaporkan itu istrinya sendiri. Istrinya melaporkan sebab sang kiai ini punya ruangan khusus, istrinya pun gak boleh masuk, tapi santri perempuannya boleh masuk. Makanya sang istri cemburu dan curiga, kenapa ini? Maka kemudian dia melaporkan bahwa suaminya ini pimpinan pondok pesantren, tanpa saya sebut pondok pesantrennya apa, beritanya juga sudah ada, kalau ibu cari sendiri muncul. Ya, itu melaporkan pihak suaminya bahwa suaminya melakukan pelecehan terhadap santri-santriwatinya. Iya, betul. Nah, jadi ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama dari sisi manusiawinya dulu bu ya. Dari sisi manusiawinya adalah bahwa siapapun dia, meskipun dia ustadz, kiai, tetap dia manusia biasa ibu sekalian. Tetap dia manusia biasa, bukan malaikat. Hanya malaikat yang tidak punya potensi untuk bermaksiat. Malaikat tidak punya syahwat. Tapi selagi dia manusia, maka manusia itu ibu sekalian, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada dirinya ada kecondongan untuk melakukan kejahatan, ada kecondongannya melakukan kebaikan. Tapi coba kita lihat ayat itu ibu, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Didahulukan penyebutan kecondongan yang buruk. Artinya apa? Daya tarik melakukan keburukan itu lebih kuat daripada yang baik. Nah ibu sekalian, kalau kemudian kiai-kiai, ustadz-ustadz, dai-dai ibu sekalian, maka setannya juga setan-setan yang pesantren bu. Setan-setan yang jago dalil juga ibu sekalian. Ya, bukan setan-setan awam juga, setan-setan yang jago dalil, setan-setan yang bisa memberikan syubhat. Ya, syubhat itu apa ibu sekalian? Syubhat itu adalah alasan-alasan yang muncul sebagai pembenaran untuk melakukan kejahatan. Nah ini dari sisi manusiawinya, bahwa ya ustadz-ustadz juga manusiawi ibu sekalian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ibu sekalian, yang kedua, karena itulah kita harus perhatikan pesantren yang betul-betul memisahkan dari sisi ada tidak campur baur lah intinya. Karena kalau sudah santri yang campur baur ibu sekalian, itu umumnya juga muamalahnya akan bercampur, dan biasanya rentang terjadi pacaran di kalangan santri, bahkan perzinahan, dan sebagaimana beberapa kasus juga ibu sekalian. Ada yang mohon maaf ya, ini kalau kita lihat di berita juga ada santri yang berzina di musola, di masjid bersama dengan santriwati. Ya karena memang muamalahnya bercampur ibu sekalian, bercampur. Maka cobalah kita juga selektif mencari, bukan sekedar kita menginginkan anak kita belajar Islam, tapi penting juga mencari tempat yang terrekomendasi. Ya, betul semua manusia, ustadz juga manusia biasa, tapi ada namanya kita cari yang dari sisi kondisi pesantrennya itu betul-betul terjaga hubungan antara santri dan santriwati, antara ustadz juga menjaga jarak dengan santriwatinya, tidak terlalu longgar ibu sekalian. Nah kita carilah pesantren-pesantren yang demikian, dan bertanya kepada para ustadz-ustadz yang mungkin bisa memiliki tempat yang rekomendasi. Dan yang ketiga ibu sekalian, media-media mainstream itu banyak dikuasai oleh orang-orang yang bukan Islam. Sehingga ibu sekalian,
kalau beritanya adalah kasus seperti ini tuh akan beritanya terviralkan, Bu. Itu diulang-ulang, dan yang disebutkan bukan sisi manusiawinya, tapi yang disebutkan apa? Ustadz, pesantren, ya, kiai melakukan pencabulan terhadap santriwati. Enggak disebut manusiawinya, tapi yang disebutkan adalah ustadz, kiai, guru mengaji mencabuli santriwati, gitu. Padahal ibu sekalian, ada begitu banyak kasus-kasus tidak terlalu diekspos, tapi yang seperti diangkat, ya tentu memang ada kepentingan juga musuh-musuh Islam untuk menjauhkan orang tua dari memasukkan anaknya di pesantren-pesantren. Padahal banyak yang pesantren yang baik, pesantren yang terjaga, pesantren yang betul-betul memperhatikan ilmu, gitu. Nah, sehingga ibu sekalian, memang di satu sisi tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah mencarikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita, dan juga mencarikan tempat pendidikan, tempat pesantren yang betul-betul terjaga. Selektif, cari informasi dulu lah, gitu ya. Kalau kemudian kita temukan, bismillah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah penjagaan untuk putri kita, ibu sekalian. Ya, penjagaan untuk putri kita supaya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Dan bagaimana cara supaya keturunan kita dijaga? Salah satu rumusnya ibu sekalian supaya keturunan kita dijaga itu bisa dilihat di surat Al-A'raf ayat 197. Coba kita buka surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 197. Mohon maaf nih. Surat Al-A'raf ayat ayat 196, Bu, bukan 97 ya. Ayat 196. Allah berfirman, inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Kalau ibu baca terjemahannya, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran, dia melindungi orang-orang soleh. Nah, ibu sekalian, diantara tafsirnya atau penjelasan para ulama, bahwa diantara penyebab banyak keturunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena orang tuanya soleh. Jadi kalau orang tua itu soleh, misalnya nih dia titipkan anaknya ke satu tempat pendidikan, dan orang tua ini sudah lepas penjagaannya kepada anaknya karena mungkin jarak yang jauh, maka apabila orang tua ini soleh, itu Allah akan jaga keturunannya, Bu. Misalnya keturunannya ini kuliah di suatu tempat, Bu, nggak ada keluarga gitu, dia dapat beasiswa misalnya, maka ada rasa takut, rasa khawatir, tapi karena mungkin kita juga melihat pendidikan yang cerah, masa depan cerah dari sisi ikhtiar dunia kita untuk anak kita akhirnya rela melepaskannya. Maka bagaimana supaya Allah menjaga anak kita, Bu? Jadilah kita orang tua yang soleh dan soleha, maka Allah akan menjaganya. Itu diantara tafsir dari ayat ini, Bu sekalian. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam yang karena ketaatan kepada Allah dia tinggalkan Ismail yang masih kecil, maka Allah menjaga istrinya dan menjaga Ismail di lembah yang tak berpenghuni pada saat itu, di lembah Mekah. Maka ini diantara dasar ibu sekalian, kalau memang kita mau tidak mau harus berpisah dengan anak kita, ibu sekalian, dan kita tentu ada banyak kekhawatiran terhadapnya, maka ketahuilah penjagaan Allah lebih baik daripada penjagaan kita. Perlindungan Allah lebih baik daripada perlindungan kita. Bagaimana mengundang penjagaan dan perlindungan Allah? Di antaranya adalah dengan kita orang tua yang mendekatkan diri kepada Allah, bergantung kepada Allah, maka Allah akan menjaga keturunan kita. Itulah diantara makna wa huwa yatawallas sholihin, dan Allah akan bertanggung jawab dalam urusannya hamba-hambanya yang soleh. Baik, ibu sekalian, ada pertanyaan lain? Cukup? Baik, cukup ibu sekalian. Mari kita semua menengadahkan tangan ibu sekalian. Kita sempurnakan majelis kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memuliakan kita dengan Islam, mengistiqomahkan kita beramal Islam, mengumpulkan kita dengan para
muslimin dan muslimat, dan kita semua insya Allah dimatikan sebagai seorang muslim dan dipertemukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq ya Al-Fattah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma allimna bil huda. Allahumma allimna bil huda. Allahumma allimna bil huda. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Ya Allah ya Rahman ya Karim, di siang hari ini kami hamba-hambamu yang fakir, yang dhaif, yang banyak kekurangan, menengadahkan tangan-tangan kami kepadamu wahai Rabb kami yang maha sempurna, maha kuat, maha perkasa, maha kaya. Dan Engkau Rabb yang tidak akan pernah mengecewakan tangan-tangan hambamu yang tertengadah padamu. Dan Engkau Rabb yang tidak akan membiarkan tangan-tangan hambamu turun, kecuali hajat-hajatnya yang banyak Engkau kabulkan, dan keluhan kesedihannya yang banyak Engkau hilangkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Malik, Engkaulah Rabb yang maha mengenali diri-diri kami, melebihi pengenalan siapapun tentang diri-diri kami. Bahkan Engkau mengenali diri-diri kami, melebihi pengenalan keluarga kami terhadap diri kami. Bahkan mengenali diri kami, melebihi kami mengenali diri kami sendiri. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, Engkau maha tahu akan hajat-hajat kami yang banyak padamu, hajat yang terucap di lisan kami, hajat yang terfikirkan oleh kami, bahkan hajat yang terbesik di hati kami. Engkau maha tahu. Kami mohon padamu wahai Rabb kami untuk mengabulkan segala hajat-hajat kami. Demikian halnya dengan segala keluhan, dengan segala kesedihan, dengan segala ketakutan, dengan segala kecemasan, kekhawatiran, keresahan yang terucap di lisan kami, atau yang terfikirkan oleh kami, atau yang terbesik di hati kami, bahkan yang belum terfikir oleh kami, belum terucap dan belum terbesik di hati kami, dan Engkau Rabb yang maha mengetahuinya. Kami mohon padamu untuk menjauhkan segala ketakutan, kecemasan, kegalauan, kesedihan itu dari kehidupan kami, dan mengeluarkan kegalauan dan kesedihan itu dari kehidupan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, di antara kami wahai Rabb, sekiranya ada yang Engkau uji dengan sakit yang berkepanjangan, sakit yang susah kesembuhannya secara medis, kami mohon padamu Rabb yang maha mampu menghadirkan, mengaruniakan, mendatangkan kesembuhan, untuk mengaruniakan kepada kami kesembuhan, kesembuhan dari sisi Engkau semata, kesembuhan yang tidak dihinggapi dengan sakit lagi, kesembuhan yang tidak diikuti dengan kegalauan, kesedihan, ketakutan, dan kecemasan lagi. Ya Allah, sekiranya di antara kami ada yang Engkau uji dengan hutang yang banyak, hutang yang melilit, kami mohon padamu wahai Rabb kami untuk mengayakan kami,
memudahkan jalan rezeki untuk kami dari berbagai arah yang tidak kami sangka-sangka, agar kami dapat melunaskan hutang-hutang kami, sehingga Engkau tidak mematikan kami dalam keadaan ada hutang yang terwariskan kepada keluarga kami. Dan kami mohon padamu wahai Rabb kami, sekiranya di antara kami ada yang sedang terbelenggu dengan riba, dengan akad-akad yang riba, dengan utang-utang riba, kami mohon padamu wahai Rabb kami yang maha mampu, maha berkuasa, maha hebat, untuk melepaskan belenggu riba itu dari kehidupan kami, melepaskan belenggu riba itu dari kehidupan keluarga kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Malik, mudahkan kami untuk menyelesaikan hutang-hutang riba. Mudahkan kami untuk segera berlepas dari akad-akad riba. Tolong kami darinya ya Rabb, dan jangan Engkau matikan kami dalam keadaan ada akad riba yang belum tuntas. Dan Engkau yang telah memudahkan kami melepaskan akad riba, berikan kami taufik agar tidak kembali terikat dengan akad-akad riba. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, sekiranya di antara kami ada yang mengadu kepadamu wahai Rabb karena keturunan, karena generasi-generasi yang tidak taat kepadamu, generasi-generasi yang tidak sholat, generasi-generasi yang tidak bertauhid, kami mohon padamu wahai Rabb yang maha membolak-balikkan hati, untuk menjadikan keturunan kami keturunan yang soleh, untuk menjadikan keturunan kami keturunan yang solihat. Kami mohon padamu untuk menjadikan generasi-generasi kami generasi yang menjaga solat 5 waktu, generasi yang berakhlak mulia, berakhlakul karimah, taat kepadamu, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada masyarakat, dan terbebas dari perbuatan kezaliman. Ya Allah, sekiranya di antara kami ada percekcokan rumah tangga, sekiranya di antara kami ada permusuhan terjadi, hasad, iri, dengki, dan berbagai hal yang menyebabkan ikatan kekeluargaan terancam untuk terputus, antara suami dan istri cekcok, antara mertua dan menantu cekcok, antara anak dan orang tua cekcok, kami mohon padamu wahai Rabb kami untuk menata dan membaguskan hati-hati kami, untuk meluruskan kembali niat-niat kami, dan untuk memperbaiki hubungan kami dengan keluarga besar kami, dan menanamkan kepada kami kenikmatan bersama dengan keluarga. Kami mohon padamu ya Rabb untuk menjadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur dengan adanya keluarga. Jangan Engkau buat kami bercerai-berai, jangan Engkau buat kami karena kebodohan kami bertikai, jangan Engkau buat kami karena kebodohan kami, ketergesa-gesaan kami, akhirnya terjadi perpisahan, perceraian, pertikaian antara keluarga dengan keluarga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, sekiranya kami sebagai istri belum pandai menjadi istri terbaik bagi suami kami wahai Rabb, maka perbaikilah diri kami ya Rabb. Jangan Engkau matikan kami sebelum kami menjadi istri yang Engkau ridhoi dan istri yang diridhoi oleh suami kami. Ya Allah, jangan Engkau matikan kami sebelum kami menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anak kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, mungkin ucapan kami, perbuatan kami menggores luka di hati suami kami. Ketuklah hati suami kami untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kami yang mungkin saja banyak terpendam di dalam hatinya ketidakridhoan dengan ucapan, perbuatan, atau pelayanan kami sebagai istri kepadanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Malik, Engkau maha tahu tentang hati-hati kami wahai Rabb, bahwa kami seringkali mendongkol, seringkali ada kesedihan, kekecewaan dengan pasangan kami wahai Rabb. Dan Engkau maha tahu yang sebenarnya tentang perihal suami kami. Mungkin dalam perasaan kami wahai Rabb, suami tak pandai memperhatikan keadaan dan kondisi kami. Kami mohon padamu meluaskan hati kami untuk berlapang dada dengan berbagai sikap suami kami terhadap diri kami, menjadikan kami ridho dengan apapun nafkah yang diberikan oleh suami kami terhadap diri kami, dan menjadikan hati kami terbuka untuk menerima kekurangan-kekurangan suami kami terhadap diri kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, sebagaimana Engkau pertemukan kami dengan pasangan kami di dunia ini,
pertemukan pula kami di dalam surgamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat padamu, dan sebagaimana Engkau bersamakan kami di dunia ini, bersamakan pula kami di dalam surgamu. Keluarga kami yang telah Engkau takdirkan kematiannya lebih dahulu, wahai Rabb, ampunkanlah dosanya semasa hidupnya di dunia, luaskanlah kuburnya, terangilah kuburnya, berikan pengganti yang terbaik dari apa yang dia tinggalkan di dunia ini berupa rumah yang baik, keluarga yang baik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Al-Malik, Ya Kudus, sucikanlah mereka, bersihkanlah mereka, ampunkan dosanya dan masukkan dia ke dalam surgamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Al-Malik, masih begitu banyak hajat-hajat kami padamu, masih begitu banyak keluhan-keluhan kami yang ingin kami tumpah ruahkan kepadamu. Ya Allah, kami mohon padamu untuk memudahkan kami ziarah ke Baitullah. Kami mohon padamu untuk meringankan langkah kami dan meringankan tubuh kami untuk bertawaf di Ka'bah Musyarrafah. Demikian pula keluarga-keluarga kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, panggil kami, istiqomahkan kami, mudahkan kami untuk selalu taat kepadamu. Ya Allah, kami mohon padamu, wahai Rabb kami, memanjangkan umur kami dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Kami mohon padamu untuk membanyakkan harta kami, harta yang mendekatkan kami kepadamu. Kami mohon padamu untuk memberikan keberkahan terhadap apapun yang Kau rezekikan kepada kami. Dan kami mohon padamu untuk memperbaiki amalan-amalan kami, mengampunkan dosa-dosa kami, dan memasukkan kami ke dalam surgamu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami tak tahu berapa lama lagi jatah hidup kami di dunia ini. Kami hanya mohon padamu untuk mematikan kami dengan kalimat la ilaha illallah terucap, terukir di bibir kami. Matikan kami dalam taat, dalam ibadah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Al-Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Al-Muhaimin, Ya Al-Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Ghaffar, Ya Razzaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Ibu. Oh iya. Baik, terima. Oh iya, Mas.